Selamat pagi, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nopita Sibarani Wuryani STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Allah yang agung.
Jemaat Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 40 ayat yang kelima adalah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap atau laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah kami hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan Alkitab kita, baiklah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Dalam sebuah sukacita yang besar ya Tuhan, kami berhimpun di dalam persekutuan keluarga kami masing-masing untuk kami memuliakan nama Tuhan dalam seluruh keberadaan kami dengan sebuah kerinduan mendengarkan sapaan-Mu Tuhan melalui pembacaan firman yang boleh akan disampaikan oleh hamba-Mu sebagai seorang pelayan firman Tuhan. Dan kami yang akan mendengarkannya, kami mohon ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu agar menaungi kami semua, sehingga pada saat firman Tuhan Engkau nyatakan atas kami, baik hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, dan setiap kami, semua dimampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami akan arti firman Tuhan ini, bahkan terlebih khusus ya Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari kami sebagai orang beriman. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutnya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancarkan sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, istilah yang seringkali kita dengar dalam kehidupan kita adalah menanti atau menunggu adalah hal yang sangat membosankan atau melelahkan. Sehingga saudara-saudara, tidak banyak orang yang suka untuk menunggu atau menanti banyak hal. Dari ketidaksukaan untuk menunggu atau menanti, menunggu seseorang, menunggu waktunya dia mendapatkan sesuatu. Itu banyak orang yang tidak suka dengan hal itu karena membosankan dan juga melelahkan. Dan bahkan saudara-saudara, karena pada umumnya tidak sedikit orang yang sukanya itu serba instan, serba cepat. Segala sesuatu cepat dan instan untuk bisa dinikmatinya atau dimilikinya. Tetapi saudara-saudara, berbeda sekali dengan apa yang kita baca dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara, yaitu tentang bagaimana sikap Tuhan ketika dia berhadapan dengan umat yang dikasihinya, namun mereka menolak dan bahkan mereka lebih memilih untuk tidak taat kepada Allah sendiri. Dikatakan saudara-saudara, bagaimana Allah memiliki sebuah penantian yang luar biasa yang dinyatakan kepada kehidupan umat percaya. Kalau kita baca saudara-saudara pada ayat 18 dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita lihat saudara-saudara, berbeda sekali dengan sikap manusia. Sifat manusia kalau disuruh menunggu, menanti, pasti tidak banyak yang sabar. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan dengan penuh kesabaran dikatakan menanti-nantikan saat di mana manusia mau lagi datang kepada Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mau kita catat dalam bacaan pada saat ini. Yang pertama saudara-saudara, ketika berhadapan dengan dosa yang dibuat oleh manusia, Allah menunjukkan dua sikap kepada manusia, umat yang dikasihinya. Yang pertama saudara-saudara, sikapnya adalah bahwa Allah tidak akan pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Siapapun dia, ketika mereka melakukan sebuah perbuatan dosa di hadapan Allah, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Kalau kita baca pada ayat sebelumnya, pada pasal 30 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. 12 dan 13. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi yang menghancurkannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Allah tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Setiap yang melakukan perbuatan dosa, yaitu pelanggaran terhadap kehendak Allah, itu akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan itu tidak bisa ditawar lagi. Tetapi yang kedua saudara-saudara, kita juga mau diajak untuk melihat semurka-murkanya Allah. Ketika umatnya melakukan perbuatan dosa, pelanggaran terhadap kehendaknya, ternyata kasihnya lebih besar dan jauh lebih besar dibandingkan kemarahan Tuhan di dalam kehidupan umat yang dikasihinya. Bagaimana Allah di dalam kemarahannya tetap menampakkan kasihnya kepada umat yang dipilihnya tersebut, yaitu bahwa ayatnya yang tadi kita baca, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjuk kasih-Nya kepada kamu, menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia.
Ternyata saudara-saudara, Allah masih memberikan kesempatan kepada orang yang telah melanggar perintahnya, melanggar kehendaknya untuk mendapatkan kasih Allah. Dikatakan dengan jelas Allah menantikan orang berdosa untuk bertobat. Ini adalah kasih yang luar biasa di dalam kehidupan manusia pada dunia ini, saudara-saudara. Dan ini Tuhan harapkan tidak disia-siakan oleh kehidupan manusia. Dan buktinya saudara-saudara, kita lihat bagaimana kasih Allah melampaui batas kemarahan Allah. Bagaimana kemudian Allah menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia agar mereka tidak lagi mendapatkan hukuman atas dosa mereka, tetapi mereka mendapatkan kasih di dalam kehidupan mereka. Dan kemudian kita mau bertanya tentang apa hasilnya orang yang sudah bertobat, apa yang akan dinikmatinya saudara-saudara. Dikatakan saudara-saudara pada ayatnya yang ke-18, dikatakan ayat 19 dikatakan demikian. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru pada masa ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Saudaraku, dalam pertobatan tersebut Allah memberikan sebuah janji yang penuh kasih kepada umat manusia, yaitu Dia akan menggantikan segala kesengsaraan mereka, segala kesulitan yang mereka alami akibat dampak dari dosa tersebut, yaitu Dia akan menghadirkan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan manusia. Dan ini merupakan sebuah janji yang Allah nyatakan kepada hidup manusia, termasuk saya dan saudara yang menyatakan diri sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, saudara-saudara? Ketika kita pada saat ini sedang berjalan, menjalani kehidupan di masa Advent yang kedua ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, masa Advent adalah merupakan masa penantian. Masa penantian kehadiran Yesus Kristus yang kita yakini memberikan kepada kita keselamatan, pengampunan atas segala dosa melalui kelahiran, pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dalam masa Advent ini saudara dan saya diajak untuk boleh melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita diajak untuk melakukan sebuah pertobatan kalau kita mau kehidupan kita menjadi lebih baik dan dipulihkan oleh Allah. Saudaraku, di setiap rumah kita tentunya ada cermin yang sering kali bahkan tiap hari kita pakai untuk kita bersolek diri, untuk kita memantaskan sebelum kita keluar pasti kita akan harus bercermin untuk melihat sudah layakkah saya untuk dipandang oleh banyak orang. Pada saat kita bercermin saudara-saudara, jangan hanya kita lihat penampilan diri kita secara luar saja, tetapi baiklah kita lihat penampilan keutuhan kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Apakah kita sudah layak? Bagaimana perbuatan kita pada hari-hari yang lalu? Apakah kita sudah layak berdiri di hadapan Allah? Dengan bercermin kita mau diajak untuk melihat kembali dan mengintrospeksi diri kita sebagai manusia umat ciptaan Tuhan. Yang kemudian kita lanjutkan melalui pertobatan kita di hadapan Allah. Berbicara tentang bertobat saudara-saudara, bertobat itu apa sebenarnya? Apakah bertobat itu hanya sekedar saya mengakui kesalahan saya di hadapan Tuhan? Selesai.
Ataukah bertobat itu hanya sekadar saya harus menangis di hadapan Tuhan dengan rasa penyesalan saya? Selesai. Tidak rupanya. Bukan pertobatan yang demikian yang diharapkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Pertobatan yang bagaimana? Pertobatan yang di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita bukan hanya sekadar mengintrospeksi diri kita, bukan hanya kita sekadar kemudian mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan saja, tetapi bagaimana kita bisa merubah sikap dan karakter hidup kita menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang harus kita ingat, pertobatan yang Allah inginkan bukan hanya satu kali dalam seumur hidup kita saja. Kenapa? Atau pada saat kita melakukan dosa-dosa yang besar, baru kita memohon ampun kepada Tuhan. Bukan. Kenapa Tuhan meminta kita untuk bertobat setiap hari? Di setiap tarikan nafas kehidupan kita. Karena begini saudara-saudara, siapapun dia, termasuk saya dan saudara menyadari bahwa walaupun kita adalah makhluk yang sempurna di hadapan Tuhan, dijadikan Tuhan sebagai makhluk yang sempurna, tetapi kita memiliki segala keterbatasan. Di dalam keterbatasan tersebut saudara-saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita melakukan apa yang tidak diizinkan oleh Allah dalam hidup kita. Dan itu dalam hidup kita bukan 1-2 kali saja. Mungkin ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari di hadapan Tuhan. Dan itu terus-menerus terjadi di sepanjang kehidupan kita. Makanya Allah meminta bukan pertobatan 1 kali saja. Tetapi seumur hidup kita melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Dalam rangka memohon pemulihan yang asalnya dari Allah. Supaya kita bisa hidup lagi berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sudah menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan. Maka Allah meminta kita dikatakan demikian, ayatnya yang ke-22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Dalam arti, bukan hanya sekedar ucapan penyesalan yang Allah minta, tetapi sikap hidup yang keluar dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Itu yang Allah minta sebagai respon dari kita orang-orang yang mau bertobat di hadapan Dia. Saudaraku, masa Advent yang kedua ini mengajak saya dan saudara untuk menantikan pemulihan dari Allah yang menyatakan keselamatannya di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita jadikan momen masa Advent kedua ini untuk menintrospeksi diri kita, untuk melakukan pertobatan di hadapan Allah, untuk memulihkan kembali perbuatan dan sikap hidup kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah. Dan dengan demikian, damai sejahtera yang dibawa Yesus Kristus melalui kelahiran dan karyanya di dalam dunia ini akan menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sahabatku.
menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh kembali diizinkan Tuhan untuk bersekutu dalam kehidupan keluarga kami masing-masing dalam masa Minggu Advent yang kedua ini, menjadi momen di mana kami mengintrospeksi diri kami Tuhan dalam pertobatan kami untuk menanti-nantikan kasih Tuhan yang memberikan kepada kami keselamatan melalui kelahiran Yesus Kristus Putra Tunggal Allah. Berkati kami Tuhan, untuk kami boleh mawas diri, untuk kami boleh mengintrospeksi diri kami masing-masing menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, ketika kami juga bersama seisi keluarga kami tetap ingin hidup setia di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami datang kepadamu mengucap syukur ketika Tuhan tetap memberkati GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda. Ketika kami boleh bersekutu, saling membantu, saling peduli, saling melayani, bahkan bertanggung jawab atas kehidupan persekutuan kami ini Tuhan. Engkau tetap berkarya atas kami semua dengan anugerah-Mu Tuhan. Dan mampukan kami ya Bapa untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia di hadapan-Mu ya Allah. Bapa, pada saat ini juga kami mohon kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Bumi Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah para pemimpin negara kami, pemimpin pemerintah daerah juga Tuhan berkati. Biarlah mereka tetap dengan hikmat dan akal budi-Mu ya Bapa, boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka dengan penuh hikmat yang asalnya dari Allah sendiri. Dan juga ya Tuhan, berkati para aparat keamanan yang boleh selalu menjaga stabilitas keamanan negeri kami ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati TNI, Polri, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang memiliki kepedulian untuk menjaga keamanan negeri kami ini ya Bapa. Biarlah dalam tugas dan bakti mereka, Tuhan tetap jaga dan pelihara kehidupan mereka. Tenaga kesehatan yang tetap Tuhan pakai untuk melaksanakan bakti mereka di dalam memelihara anak-anak Tuhan yang pada saat ini berada dalam kelemahan fisik juga Tuhan jaga. Secara khusus ketika mereka harus berhadapan dengan para pasien yang terdampak COVID-19, Tuhan tolong mereka, tubuh jasmani mereka tetap kuat dan sehat. Tuhan juga yang tetap menjaga keluarga mereka masing-masing.
ketika penuh harap mereka hanya bersandar kepada Allah untuk menjadi penolong atas mereka semua ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan anak-anak Tuhan yang terdampak COVID-19, ketika tubuh jasmani mereka berada di dalam kelemahan, ketika mereka berada di dalam fisik yang membutuhkan jamahan tangan kasih Tuhan, biarlah Engkau berkarya atas mereka semua, menganugerahkan kesembuhan kepada mereka semua ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan seluruh kehidupan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda, dengan segala gumul juang kami Tuhan, baik ketika kami berada di tengah-tengah persekutuan dengan sebuah kerinduan yang besar untuk boleh menikmati kebersamaan di dalam persekutuan yang kudus, bersimpu di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Tuhan, Engkau tetap jaga dan pelihara kami, dan kami yakin serta percaya Tuhan akan memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati kehadiran Tuhan di dalam persekutuan kudus-Mu ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan sendiri yang telah merencanakan yang terbaik atas kami semua. Tuhan juga yang akan memberikan kepada anak-anak-Mu yang pada saat ini berada dalam kondisi fisik yang lemah, yaitu kesehatan tubuh jasmani yang kuat, iman pengharapan yang besar kepada Tuhan. Secara khusus ya Bapa, untuk orang tua kekasih kami, Bapak Martin TP, dalam proses pemulihannya, Tuhan Engkau tetap jaga dan pelihara seluruh kehidupannya. Engkau akan tetap memberikan kepada dirinya kesabaran dan kekuatan untuk boleh menanti datangnya anugerah Tuhan, yaitu kesembuhan bagi tubuh jasmaninya. Keluarga yang mengasihi dan mencintai yang tetap terus berupaya untuk melakukan yang paling baik ketika mereka merawat orang yang mereka kasihi. Jerih lelah mereka akan tergantikan dengan kesembuhan orang tua kekasih mereka ini ya Bapa. Dan Tuhan selalu mendengarkan setiap seru dan doa mereka ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan anak-anak Tuhan yang mengucap syukur ketika Engkau menyatakan kepada anak-anak-Mu ini anugerah, yaitu usia yang bertambah bagi kelahiran mereka maupun juga bagi kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Kami mau serahkan anak-anak Tuhan yang merayakan ulang tahun dalam sepekan mendatang, Bapak Demi Alemoka, Adik Christine Asibarani, Ibu Helviana Saribiantong, Saudari Yola Debriani, Penatua Z Tandi, Adik Christine Natali GC, Adik J Melita C Katipana, Adik Devandri Mananeke. Tuhan, umur panjang ada dalam tangan-Mu. Itu juga yang menjadi harapan bagi mereka yang merayakan ulang tahun mereka, bahkan keluarga yang mengasihi dan mencintainya Tuhan. Biarlah dengan pertambahan usia bertambah pula hikmat yang asalnya dari Tuhan bagi mereka semua untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan sukacita, di mana Tuhan selalu mengiringi langkah kehidupan mereka semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga para kaum lansia ya Tuhan, yang karena keterbatasan fisik mereka Tuhan, mereka berada di dalam pengharapan kepada Tuhan, agar Tuhan tetap menguatkan tubuh jasmani mereka, bahkan iman percaya mereka ya Bapa. Dan biarlah di usia lansia mereka Tuhan, anak-anak-Mu tetap menjadikan diri sebagai umat-Mu yang berarti di hadapan-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi penyambung lidah Tuhan yang menyatakan tentang kebenaran melalui pengajaran dan didikan mereka, bahkan teladan mereka bagi kami kaum generasi selanjutnya Tuhan. Berkatilah mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk para hamba-Mu yang telah melayankan ibadah ini, baik para presbiter, organis, singer, bahkan tim multimedia, bahkan petugas ibadah keluarga. Tuhan, Engkau berkati setiap yang kami lakukan ini Tuhan. Semuanya ini kami lakukan semata-mata merupakan ucapan syukur kami, karena Tuhan yang melayani kami, menjadikan kami menjadi seorang pelayan-Mu yang boleh setia di hadapan-Mu ya Bapa.
Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan, serta terimalah doa permohonan kami ini ya Bapa. Dan terimalah doa permohonan kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pokok-pokok warta jemaat Minggu Advent kedua tanggal 6 Desember 2020. Dalam rangka panggilan dan pengutusan gereja, mohon perhatian untuk pembacaan pokok-pokok warta jemaat sebagai pedoman kegiatan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sepekan ini. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang menyambut saudara semua dengan sukacita. Jika saudara memerlukan pelayanan khusus atau keterangan gereja, jika saudara atau keluarga saudara belum terdaftar sebagai warga jemaat, daftarkanlah segera melalui koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat tiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan pada tanggal 6 sampai 12 Desember 2020. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 09.00 WITA secara streaming. Dan diimbau kepada warga sidi jemaat agar mempersiapkan diri dan hati.
jadwal persiapan pelayanan ibadah dan kegiatan ibadah, serta laporan keuangan dapat dibaca pada warta jemaat. Jika ada hal-hal yang hendak dipertanyakan, silakan menyampaikan kepada pengurus sektor setempat. Persembahan ibadah-ibadah, persepuluhan, persembahan syukur hari ulang tahun, kelahiran maupun pernikahan atau persembahan lainnya dapat diberikan melalui yang pertama via transfer ke rekening GPIB Bron Sambandata Seberang, yakni Bank Kaltim Tara, dan agar dapat dimasukkan pada warta jemaat, diharapkan transfer sebelum hari Kamis atau tutup kas, dan mohon menginformasikan setelah melakukan transfer ke kantor gereja. Yang kedua, persembahan dapat langsung diberikan ke kantor sekretariat gereja setiap hari kerja mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 14.00 WITA. Yang ketiga, dapat melalui majelis pengurus sektor setempat. Majelis Jemaat GPIB Hebron Sambandata Seberang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH selaku pelayan firman, serta seluruh presbiter yang bertugas, pemusik, singer, dan seluruh warga jemaat. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas segala bentuk sumbangsih berupa doa, pemikiran, tenaga, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya kepada Tuhan melalui gerejanya. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Warta jemaat yang dibagikan di grup WA GPIB Hebron sebagai pedoman untuk mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sepekan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Yakinlah bahwa kita yang bertobat dipulihkan Allah, dan Allah sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Ku berbahagia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.